di rumah mempersiapkan diri bersama-sama untuk kita berkat penghabisan surgawi atas kita semua. Demi dan dalam nama Yesus Kristus, sumber sang kepala gereja yang punya pelayanan ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan, berkat surgawi turun atas kami semua. Diberkatilah Engkau di dalam setiap kehidupan dan ibadah hari ini. Dalam berkat surgawi turun atas kami dan di atas ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari semua dalam suasana hadirat Allah. Yesus. Ku bersyukur atas segala kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Apakah yang dapat memisahkanmu dari kasih Kristus? If you call the Lord, He don't play alone. Haleluya. Pujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Di hadirat-Mu hari ini, Lord, penuhi kami pada setiap hati terbuka untuk Tuhan saat ini. The bleeders of blue in hati, Roh Tuhan ada atasmu saat ini mengalir. Ia adalah Allah yang tidak pernah terbatas oleh waktu dan jarak, yang tidak dapat dibatasi oleh segala situasi dan keadaan. Di mana ada umatnya menyembah, di situ yang ada begitu. He brought Lord. Jesus Lord, Lord. Brought Lord. Christ really Lord Jesus God. You are Lord. Who we love, we love, we love. He Lord, he Lord, he Lord. Oh.
Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Biarlah kehendak Allah dinyatakan di atas muka bumi, dinyatakan atas setiap hati kami, dinyatakan di atas setiap ibadah kami. Baik kami yang ada di tempat ini, saudara-saudara kami yang mengikuti sementara berlangsung ibadah dan yang akan mengikuti. Berkat ilahi yang datang dari surga turun di atas kami semua, di dalam nama Yesus yang punya firman dan siap berfirman bagi kami. Haleluya. Amin. Kita akan belajar bersama-sama lewat firman Tuhan hari ini, berbicara tentang hidup mengalir bersama Tuhan. Tema kita yang sudah di-share baik melalui dengan media, berbicara tentang hidup mengalir bersama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Yehezkiel pasal 47 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima di situ. Namun saya akan membacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan Mesir. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuang dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pintu. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sumur di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Arabah Yordan dan bermuara di laut Asia. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepimu, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran ikan, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payah
tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan kita hari ini sangat menarik bagi kita semua berbicara tentang hidup mengalir bersama Tuhan. Dari kebenaran ini menyatakan suatu keadaan tentang peristiwa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Yehezkiel selaku hamba Tuhan, selaku seorang nabi, dalam rangka menyatakan otoritas Allah dalam kebenaran. Ini sebuah pernyataan yang sedang terjadi melalui dengan penglihatan yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, yaitu Yesus. Makanya di ayat 6 di situ dia berkata kepada sudah kau lihat, hai anak manusia. Kemudian ia membawa aku kembali menyusul tepi sungai. Menjadi pertanyaan adalah, apa tujuan Tuhan menyatakan hal itu kepada Yesus? Kita menyimak secara bersama lewat firman Tuhan. Nah, dari ayat ini dapat dimengerti ternyata tujuan Tuhan dalam rangka Tuhan menyatakan otoritas kebenarannya. Tujuan untuk dapat dimengerti oleh setiap umat Tuhan bahwa dalam mengikut Tuhan itu saya memiliki selalu moto seperti ini. Saya mengistilahkan kritik. Kalau ada kartu trik dan lain sebagainya, ya, kartu ponsel, bukan kartu ATM. Saya coba mengistilahkan kritik. Mengikut Tuhan butuh itu, istilah itu. Saya selalu menekankan moto ini dalam kehidupan saya sebagai moto dan sebagai visi bagi saya adalah kritik. Yang pertama adalah rencana. Yang kedua adalah terukur. Yang ketiga adalah tercapai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, ternyata mengikut Tuhan itu perlu rencana. Termasuk kita ibadah saat ini dengan segala situasi ini terbatas seperti ini, perlu direncanakan. Saudara harus punya paket yang cukup, punya jaringan akses internet. Kalau tidak, saudara tidak akan punya kesempatan untuk mengikuti ibadah ini. Itu sebabnya perlu direncanakan. Datang pada Tuhan itu perlu planning yang cukup, planning yang baik. Kita tidak asal-asalan datang pada Tuhan. Wah, hello. Semua perlu direncanakan dengan baik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam pandangan firman Tuhan. Bukan pandangan saya, tapi pandangan firman Tuhan adalah acuan kita. Jadi sekali lagi, mengikut Tuhan memiliki perencanaan yang cukup, perlu terencana. Nah, dalam mengikut Tuhan kalau sudah terencana harus terukur. Kita tidak asal sekedar tapi tanpa ada ukuran. Semua ada ukuran, semua ada batasan-batasan yang harus dicapai dengan baik. Tuhan gak kira-kira loh ya. Kalau kita jadi pengikut Tuhan, kira-kira kamu selamat? Tahu ya. Kira-kira kamu percaya Yesus? Gak tahu ya. Yang penting kan aku ikut kelihatan waktu di gereja, aku kelihatan datang ibadah. Waktu ketika disuruh tepuk tangan, aku tepuk tangan. Waktu ketika disuruh angkat tangan, aku angkat tangan. Asal jangan disuruh angkat kaki. Saudaraku,
terukur dengan baik. Mengapa? Plan yang ketiga adalah perlu tercapai, artinya mengikut Tuhan punya target. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi orang pengikut Tuhan tapi tidak pernah punya target, maka saudara dari tahun ke tahun kekristenanmu lama-lama sudah seperti baju yang sudah usang. Sampai hari ini saya masih punya baju sekitar 10 tahun yang lalu. Dari langsing hingga sekarang agak cukup. Ya, bukan langsung ya, agak cukup. Karena masih jaga body sekarang. Situasi ini ketika lama kelamaan akhirnya adalah baju. Ketika masuk, dia masuk di badan, tapi bergantung sampai di dada. Hello, harus tercapai dengan baik, terukur, dan kita harus punya target. Yang penting jangan asal pakai. Contoh, saudara berpakaian dari rumah tapi nggak lihat yang udah, yang penting pas, entah baju siapa, asal jangan baju tetangga. Saudara buru-buru ganti baju, akhirnya apa? Satu tinggi, satu rendah. Karena buru-buru pakai baju yang di dalam jadi di luar, yang di luar jadi di dalam. Berubah. Orang akan lihat kenapa begini ya? Hello. Mudah-mudahan ada di antara kita tidak pernah mengalami peristiwa itu. Ya, kalau sampai pernah terjadi peristiwa itu, marilah kita sama-sama cross. Karena kadang-kala tidak bisa dipungkiri dalam diri kita selaku manusia, kadang-kala kita ini kan ya saya sudah siapkan pakaiannya, tapi kadang terkejar oleh waktu, langsung tarik pakai, udahlah pas atau tidak, yang penting masuk di badan. Begitu angkat tangan, halo, tidak bisa lagi kita angkat tangan tinggi-tinggi karena kenapa? Aduh, sudah garuda, kanan paling daripada dada. Batasan ini mulai akhirnya mau nggak mau shalom. Situasi ini terjadi. Kalau saudara nggak senyum di rumah itu sungguh terlalu. Yang di dalam saja sini juga. Tapi apapun saat ini, ayo kita bersama-sama mengikut Tuhan, harus punya target. Menjadi orang percaya pada Yesus punya target, melayani punya target. Makanya saya silakan tweet hari ini. Ayo, berdasarkan dengan pernyataan firman Tuhan kepada Yehezkiel dari dalam bait Allah, mengalir aliran air kehidupan. Sekali lagi dalam pembacaan ini, mengalir aliran air kehidupan dari dalam bait Allah. Saudara, ketika saya baca ayat ini, ayat sebelumnya saya sudah pelajari. Saya melihat kenapa sampai peristiwa pada titik ini. Ada apa gerangan sampai Tuhan menyatakan otoritas itu kepada seorang Yehezkiel kaitan dari dalam bait Allah mengalir aliran air. Bayangin, dikatakan alirannya itu nggak seperti air yang cuma sekedar kecil, tapi seperti sungai. Saya bisa dapat pikirkan dengan hal ini luar biasa. Tetapi apakah yang sebenarnya sedang tersampaikan sesungguhnya? Ternyata begini. Ketika kita mengacu kepada bait Allah, memang pada zaman dahulu bangsa Israel selalu mendirikan bait Allah di mana mereka berada. Bait Allah itu adalah gambaran menunjukkan kehadiran Allah bagi umat. Dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, bait Allah itu selalu ditempatkan di tempat yang tepat, dan di situ Allah bersemayam, di situ Allah hadir bagi umatnya.
kepada baik Allah seperti itu, dan termasuk kalau kita sekarang gereja. Saudaraku, gereja sekarang semata-matanya gereja Tuhan izinkan semua itu supaya melatih pemikiran kita. Gereja yang sebetulnya yang harus diperhatikan adalah mana. Ornamen yang ada yang perlu diperhatikan yang mana. Gereja itu baik Allah yang sesungguhnya kata kita berkata di dalam Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah? Barang siapa membinasakan baik Allah, ia akan dibinasakan. Makanya kalau ada orang lewat cara hidupnya ia lupa bahwa tubuhnya adalah baik Tuhan, Tuhan yang berkata dalam hidupmu dan hidupmu, maka kita sedang punya tanggung jawab kepada yang punya hidup ini, bukan kepada suamimu, bukan kepada istrimu, bukan kepada orang tuamu, dan bukan kepada tetanggamu, tapi kita bertanggung jawab pada Tuhan. Alkitab berkata di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 13, Yesus mengatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sekali lagi, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudaraku, jelas firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 13, siapa yang percaya pada Yesus memiliki potensi kehidupan dalam hidup. Dari dalam hidupnya mengalir aliran air hidup. Bukankah ini sesuatu yang sangat istimewa bagiku dan bagiku? Wah, sangat istimewa. Karena ketika Yesus ada dalam hidupmu dan hidupku, dari hidupmu akan terpancar aliran air hidup. Kita akan belajar lebih jauh dalam firman ini. Menarik sekali perhatian saya adalah di mana ketika Yesaya pada waktu itu Tuhan berikan perintah kepadanya untuk melangkah, di mana pada saat itu diukur, Yesaya disuruh untuk mengukur air yang mengalir dari bait suci itu. Apa gerangan yang dimaksudkan? Saya menyederhanakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara semua. Saya coba mengkalimatkan dengan praktis dan sederhana yang dapat dimengerti. Ternyata begini. Ternyata hal ini menggambarkan adalah tipe orang mengikut Tuhan. Ada 4 tipe mengikut Tuhan. Gambaran ini jelas disampaikan oleh Tuhan kepada Yesaya. Ada 4 gambaran ini. Yang pertama di ayat yang ketiga di situ, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Dari 4 pernyataan tersebut di atas menggambarkan tipe orang mengikut Tuhan. Alkitab berkata saat itu, bagaimana Yesaya masuk ke tempat air mengalir itu, dia katakan sampai di pergelangan atau istilah bahasanya sampai di mata kaki kalau orangnya, pergelangan kaki yang belum sampai di betis masih. Artinya ternyata ada orang mau mengikut Tuhan hanya sebatas itu. Apakah dilarang? Itu hak dia. Karena mengikut Tuhan itu adalah keputusanmu dan keputusanmu. Mengikut Tuhan itu bukan karena paksaan, tapi mengikut Tuhan
Tuhan itu adalah keputusan individual. Kalau ada orang mengikut Tuhan karena paksaan, dia akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau ia ikut Tuhan karena itu panggilan dalam hidupnya, dia akan bertumbuh. Karena kadang banyak orang terjebak hanya dengan mengikut Tuhan secara tradisi, secara pola agamawi, konsep agamawi. Ini jadi persoalan. Jadi ternyata mengikut Tuhan ada orang yang hanya sebatas itu. Tahu ada Tuhan, cukup kelihatan saya sudah ikut Tuhan dan beragama. Tapi dengar, tipe seperti ini tidak heran kalau sering batasan menjadi batasan Tuhan. Ada orang yang mungkin tipe seperti ini bisa menjadi pelayan, bisa menjadi badan pengurus pekerjaan di gereja masing-masing, tapi hidupnya keluar dari batasan Tuhan. Kehidupannya belum bisa berdampak. Ini keadaan. Saudara, mari kita coba kaji perjalanan iman kita saat ini sampai berada di posisi mana. Saudara yang mengukur, saya tidak bisa mengukurnya. Orang di sekitar tidak bisa mengukur. Kalau kita di luar hanya bisa melihat secara kasat mata, oh dia rohani, belum tentu. Mungkin dia rohani saja. Saudaraku, hal yang kedua, Tuhan mulai membawa lagi Yesus untuk mengukur, dan kemudian dia menyuruh masuk lagi, diukur 1000 hasta lagi. Setelah itu disuruh ayo masuk ya. Sampai di mana? Air itu sampai di lutut. Yang kedua, hal ini menunjukkan ia sudah ikut Tuhan, namun belum sepenuh hati. Saudara, ada banyak orang sudah kelihatan mengikut Tuhan, tapi belum sepenuh hati. Pernyataan ini adalah merupakan sebuah gambaran Allah tentang orang-orang yang mengikut Tuhan. Apakah kita sudah selama ini menjadi berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama saudara menjadi seorang pelayan? Menjaga sebuah posisi di gereja kita masing-masing. Tapi apakah kita sudah ikut Tuhan dengan sepenuh hati? Karena masih banyak saya jumpai seorang kelihatan aktivis gereja, tapi masih hidup dalam perdukunan, masih percaya kepada nilai-nilai komunisme, masih pegang titipan nenek. Ini keadaan yang terjadi. Dia ikut Tuhan, tapi dia belum sepenuh hati. Dengar baik-baik. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, Tuhan mengukur lagi pada waktu itu diberikan sebuah ukuran 1000 hasta diukur lagi. Yesus disuruh masuk. Akhirnya kita berkata, yang ketiga adalah sampai sepi. Menggambarkan apa sebenarnya dari sisi ini? Hal ini menunjukkan orang-orang mengikut Tuhan, namun kehidupannya masih berbagai-bagai potensi yang bisa dapat membawa pengaruh bagi dia. Tergantung keadaan di sekitarnya, mana yang dapat membawa pengaruh bagi dia, karena dia masih separuh. Saudara, masih ada potensi lain untuk bisa terpengaruh. Tergantung keadaan di sekitarnya mana yang lebih kuat. Kalau orang di sekitarnya lebih rohani, dia akan bisa hidup lebih rohani. Kalau di luar di sekitarnya kurang rohani, dia akan terpengaruh. Posisi kita di mana sekarang ini? Apakah kita menjadi orang Kristen yang seperti ini? Mudah terpengaruh, tergantung keadaan di sekitar kita. Yang keempat,
suruh Yehezkiel masuk. Akhirnya sungai itu tidak lagi dapat berseberangi dengan berjalan, tetapi harus berenang. Memaknai apa sebenarnya? Dan sisi saya mau kalimatkan dengan sederhana seperti ini. Dalam mengikut Tuhan butuh berjuang, dilatih untuk menjadi manusia terampil di dalam Tuhan, sehingga kita tidak mudah menyerah dalam mengiring Tuhan. Jadi kalau kita ikut Tuhan berada pada porsi ini, memang jangan pernah berpikir kalau kita ikut Tuhan itu terlalu gampang, melayani terlalu gampang. Semua itu butuh perjuangan. Ada harga yang harus dibayar, dan kita sedang dilatih menjadi manusia terampil. Coba Bapak Ibu bisa pikirkan kalau orang yang pandai berenang disuruh masuk ke tempat yang dimana airnya lebih tinggi dari dia. Anggaplah ketinggian kalau saya di atas 2 meter. Maka kalau masih di bawah itu 2 meter masih saya bisa jalan kaki. Tapi kalau di atas 2 meter saya nggak bisa lagi jalan. Saya harus berenang. Bayangin kalau saya nggak pandai berenang, saya langsung turun. Bisa turun tapi susah naik. Mungkin naik nanti setelah sudah gak ada nyawa, tinggal terapung-apung. Gak punya keterampilan yang cukup. Waktu ketika saya turun di tempat yang dalam, apa yang saya lakukan? Saya berjuang berenang. Hello, berenang. Saya pernah punya pengalaman pada masa usia sekitar 10 tahunan kalau tidak salah. Saya pernah punya kawan, kami pergi berenang ke sungai. Sungai itu cukup dalam, arusnya cukup deras, dan kawan saya yang tidak pandai berenang, dia coba terjun bebas. Kami tungguin tidak ada yang muncul. Saya berdua bertanya sama teman, loh, mana dia? Nggak tahu berenang. Mau tidak mau pada terjun turun ke bawah untuk ingin menyelamatkan. Dan waktu itu saya rasakan bagaimana menyelamatkan orang yang tidak tahu berenang sangat susah. Hampir saya juga itu. Susah payah untuk menolong orang yang nggak tahu berenang. Saudara, hari ini jangan kita menjadi orang Kristen yang bikin susah payah orang. Sudah ditolong mengenal Tuhan, masih juga nggak tahu terus. Kita mau dilatih menjadi manusia yang terampil. Hari ini, tahukah saudara, Tuhan sedang melatih kita menjadi orang yang terampil, menjadi orang yang mampu berjuang, bukan mudah menyerah. Kalau bayangin kalau misalnya pada waktu ketika turun di air, gak mau mencoba gerakan kaki dan tangan, ya udahlah, gak apa-apa, mengalir. Kan ada tema kita hari ini, mengalir. Iya, mengalir itu Tuhan, tapi jangan coba mengalir itu air. Bisa mengalir itu air, tapi tahu saudara akan habis segala-galanya. Tapi setiap orang ketika berada pada situasi dia akan berjuang. Tuhan mau melatih kita saat kita menjadi pengikut Tuhan sejati. Tuhan mau melatih saudara dan saya menjadi manusia-manusia yang tangguh. Menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, bukan cengeng, bukan mudah menyerah, bukan mudah pesimis, tetapi selalu optimis. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Kemudian Dia mau mendidikku dan mendidikku menjadi manusia-manusia terampil di dalam bagian akhir dari renungan ini. Dia sampaikan buah tujuan akhir kehidupan orang yang memiliki Tuhan. Di ayat 8 sampai 9 saya tak perlu baca lagi di sini. Nanti saudara baca sendiri ayat ini. Saya menyimpulkan begini. Alkitab berkata, kemana aliran air itu mengalir? Bermuara pada waktu itu di air asing, yang di sana tidak ada kehidupan. Tetapi saat ketika aliran air yang keluar dari bait suci itu mengalir ke sini, Alkitab berkata, air asing itu menjadi aman. Air asing itu berubah sehingga di sana ada kriapan-kriapan ikan yang hidup. Menarik. Memaknai pembelajaran ini saya simpulkan dengan kalimat yang sederhana.
kesimpulan renungan firman Tuhan, dimanapun saudara dibawa oleh Tuhan dalam berbagai profesi masing-masing Tuhan bawa kita, engkau harus jadi berkat di situ, harus menjadi berkat di situ. Harus mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Zaman kita, keadaan yang tidak baik mengubah keadaan yang baik dalam diri kita. Mari kita hidup berdampak. Mari kita hidup dalam peran kita. Gereja Tuhan sedang dituntut hari ini hidup dalam berperan dengan baik. Ini kesimpulan kita di poin yang pertama. Kesimpulan yang kedua, di ayat 12 Alkitab berkata di situ, di ayat yang ke-12 menjelaskan di sana, di tempat aliran-aliran air itu, Alkitab menjelaskan di ayat 11, ayat 10 sampai dengan ayat 12, bagaimana pohon-pohon di sekitarnya kiri kanannya tumbuh. Alkitab berkata di ayat 12, ternyata pohon yang tumbuh yang menyerap aliran air dari sungai itu, Alkitab menegaskan setiap bulan menghasilkan buah yang baru dan daunnya tidak pernah kering. Ia terus menghasilkan buah. Di sana dikatakan ternyata daun dan pohon itu menjadi obat, buahnya jadi makanan. Artinya apa sebenarnya? Kesimpulan di sini saya menyimpulkan, kehadiran anak-anak Tuhan hidupnya dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Jadilah inspirasi. Bagaimana kita mengalirkan aliran baik. Jadi inspirasi. Jadilah inspirasi untuk orang bertumbuh di sekitar, agar orang di sekitar juga bertumbuh dalam fungsinya. Ia bisa menghasilkan fungsinya dengan baik. Tapi kalau kita tidak menjadi inspirasi sebagai anak-anak Tuhan, maka kita kehilangan peran kita. Alkitab berkata, pohon yang ada di sekitar aliran air ini menghasilkan buah. Pada kedua tepi sungai itu bermacam-macam buah-buahan yang daunnya tidak layu, perhatikan. Kemudian buahnya tidak pernah habis. Tiap bulan selalu ada buah baru, menghasilkan hal-hal yang baru. Jadi mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi inspirasi dimanapun saudara jadi dengan Tuhan. Mari berkata Shalom. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami boleh bersyukur hari ini buat firman mereka dalam setiap hidup kami. Roh Kudus menolong kami semua untuk menghidupi kebenaran firman. Dan hari ini kami telah belajar lewat firman-Mu, dan kami telah diajarkan 4 hal sehingga kami dapat mampu mempraktekkan nilai-nilai kehidupan mau mengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu Tuhan menginginkan kami hidup berdampak bagi orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat, membawa pengaruh yang baik. Kami dapat menjadi membawa inspirasi yang baik bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Engkaulah ya Tuhan yang layak disembah dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh bersyukur buat firman Tuhan telah menemani ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Di tengah ibadah ini kami telah memberi persembahan diberkati Tuhan. Demikian saudara-saudara kami diberkati dimanapun saat ini sementara dalam beribadah mengikuti ibadah ini. Kiranya berkati pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau ada di atas setiap pribadi kami dan keluarga kami. Lalu saat ini kami sepakat bersama berdoa bagi bangsa kami, berdoa bagi kota kami saat ini. Damailah bangsa kami, damailah kota kami, damailah provinsi di mana kami dihadirkan saat ini. Doa kami bagi pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat hingga sampai daerah saat ini. Beri hikmat, kekuatan, kesehatan, serta perlindungan alam menjadi bagian dari mereka sekalian. Demikian di tengah wabah yang saat ini sedang terjadi di tengah bangsa kami, di tengah provinsi dan kota kami saat ini. Tuhan tolonglah semua saudara-saudara kami yang sedang saat ini terjangkit dengan virus ini. Sembuhkanlah mereka dalam tahap proses perawatan di rumah sakit. Berkati saudara-saudara kami tenaga medis saat ini. Berkati Tuhan mereka, kesehatan mereka, lindungi dan pelihara. Kalaupun beberapa saudara-saudara kami
dari tenaga medis yang harus lewat keadaan ini, di mana mereka terpapar dengan virus sehingga mereka harus meninggal dalam situasi ini. Doa kami bagi seluruh keluarga, Tuhan tolong mereka, hidupkan mereka, saudara-saudara kami, Tuhan kuatkan mereka semua di dalam Kristus Yesus. Kepadamu kami mohon berkat, turun atas bangsa kami, turun atas kota kami dan provinsi kami saat ini yang kami cinta. Berkati masyarakat yang ada di bangsa kami, di provinsi dan kota kami. Kami mohon berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa, mohon otoritas bangsa. Saudara, berkat Tuhan turun atas masyarakat ini, akan memberkati kau keluar masuk di tempat ini mana, yang dimana mengharuskan kau harus keluar dari segala bentuk rumah untuk beraktivitas dalam tugas pekerjaan. Biarlah berkat dan perlindungan Allah menjadi bagian milik kita semua. Di tengah segala keadaan ini kami tetap berjaga-jaga membatasi diri kami. Namun kami juga Tuhan mohon berkat perlindungan dalam keterbatasan. Akhirnya dikasih Tuhan, biarlah berkat yang datang dari surga Tuhan memberkati kau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengenakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di Tuhan, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu. Kau yang membutuhkan pekerjaan, Allah siapkan yang terbaik. Dalam pendidikanmu Tuhan berkati, doa dan pergumulanmu Tuhan memberkati. Diberkatilah waktumu dan tempat alunmu, diberkatilah engkau keluar masuk dari tempat ini saat ini hingga kekal. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, menutup ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kita berada hari ini. Demikian.